Bismillah, di video ini saya mau unboxing smartphone barunya Realme yang rilis di tanggal 6 ini. Seingat saya info yang saya dapat penjualan dimulai tanggal 10 ya. Jadi Realme 14 series itu termasuk Realme 14T ini ya. Yang punya layar AMOLED dengan chipset 5G MediaTek Dimensity 6300. Kemudian baterainya 6000 mAh dengan fast charging 45 watt dan sudah waterproof IP69 ratingnya. Top tier tulisannya ya. RAM-nya 8 GB dan ada dynamic RAM 10 GB dan storage 256 GB. Packagingnya, kotak kuningnya dikasih cover dengan tema gaming ya, alias kolaborasi sama Honor of Kings. Saya sudah cek ada seller yang jual di harga 3 jutaan tipis, tapi itu nggak jaminan harganya beneran segitu ya. Jadi untuk lengkapnya harganya berapa silahkan cek produk yang muncul di video ini atau link yang saya taruh di deskripsi video ya. Oke, kita buka dulu plastiknya dan sobek sealnya. Oh, nggak usah pakai cutter nih. Kalau yang peelnya ini udah pakai, ya kayak gini ya, peel warna hitam. Ini warna obsidian black dan kita dorong si kotaknya. Oke, masih kotak Realme khas warna kuning bergaris-garis patternnya. Speknya sudah tadi semua. Oh iya, layarnya 120 Hz ya. Oke, kita segera lihat. Tereng teng teng. Di dalamnya ada sebuah partisi bertuliskan Make It Real seperti biasa. Ini entah perasaan saya saja atau warna kuningnya lebih apa ya? Lebih deep, lebih pekat sedikit. Dan ini adalah SIM tray ejectornya. Kemudian ada buku petunjuk penggunaan di sini. Sekalian dengan kartu garansi kah? Oh iya, sekalian dengan kartu garansi ya. Dan daftar service centernya di Bandung Realme sih di BEC enak ya, di mall. Kemudian dapat softcase, warnanya hitam juga, yes, dengan tekstur atau pattern garis-garis ini timbul patternnya. Mantap, yes, tombol powernya tidak bolong karena sudah pakai layar AMOLED, artinya punya in-display fingerprint scanner. Ini smartphone-nya, saya kesampingkan dulu. Dan di dalamnya kita akan dapatkan sepasang charger dan kabel SuperVOOC dengan output 45 watt ya, sesuai kemampuan fast charging si smartphone-nya. Kabelnya Type A to Type C, tetap kalau SuperVOOC masih Type A ya si chargernya. Dan ini dia penampakan pertama Realme 14T di Cimahi. Oh, jadi si back covernya finishingnya matte dan punya ini ya grafis seperti ombak. Mantap juga nih, keren juga ya, tidak membosankan jadinya si penampakan back covernya meskipun warna hitam. Tapi yang lebih penting adalah finishingnya yang matte ini tidak mudah kotor sehingga lebih enak dipakai ya. Dan untuk frame kameranya Realme makin khas, desainnya seperti ini. Ada dua kamera di situ dengan 3 bulatan. Bulatan yang ketiga itu adalah ring LED-nya. Ada dua LED di situ ya. Dan kameranya 50 megapiksel, tulisannya AI kamera, dan di sini ada satu buah lubang. Apakah itu mikrofon kedua? Tapi di atas juga ada. Tuh, ada lubang mikrofon lagi dan ada lubang loudspeaker ya. Di sisi kanan ada tombol power dan juga volume rockernya. Di sisi bawah ada SIM tray, kemudian mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah strip. Ini storage-nya 256 GB dan, oh yes, untuk slot SIM card-nya, yang SIM 1 nano SIM card, yang SIM 2 nano SIM card hybrid gantian dengan micro SD ya, jadi dual SIM hybrid. Kemudian di sisi kiri, kosong melompong, lurus sekali frame-nya. Kotak banget ya, dengan frame layar yang lebih menonjol dibandingkan frame bodinya. Oke, kita segera nyalakan. Layarnya sendiri sudah terpasang anti gores, mika plastik tipis dari sananya. Ini saya mau lap dulu sebentar. A few moments later. Yuk, segera kita masuk ke home screen Realme UI. Mudah-mudahan sih Android 15 ya, tapi kita cek aja langsung. Oke, dia nawarin notification dan quick settingnya bisa dipisah atau digabung seperti biasa. Kamu bisa pilih ya, jadi ya. Sebentar, kita cek dulu di About Phone-nya.
Bentar. Di manakah dia berada? Yes, alhamdulillah sudah Android 15 dengan security update 1 Februari 2025. Saya belum connect WiFi buat cek software update-nya ya. Dan dengan fresh install dia terpakai storage-nya 23,1 GB, berarti free-nya 232,9 GB. Itu sudah termasuk dynamic RAM-nya menyala 10 GB ya. Baterainya 6000 mAh, mantap. MediaTek Dimensity 6300 plus 6000 mAh sih awet lah insya Allah ya. Dan performa prosesor ini juga bisa kalau buat main Honor of Kings atau Mobile Legends udah aman. Kurang lebih performanya sedikit di atas Helio G100. Kemudian untuk kamera depan 16 megapiksel, kamera belakang 50 megapiksel tadi udah. Yang kedua hanya 2 megapiksel. Nanti kita cek apakah buat depth atau buat makro. Modelnya RMX 5078 dan layarnya 6,67 inci. Dan ini Realme UI 6.0 ya, berbasis Android 15, mantap. Kita cek sedikit lagi di About Phone-nya. Untuk display kita lihat refresh rate-nya auto select, tapi saya pilih 60 atau 120 Hz juga. Ini kan AMOLED ya. Saya mau ngecek untuk always on display-nya kalau gitu. Di mana dia berada? Di sini, di style biasanya. Ada Flux Stems, Art Project. Ntar, always on display-nya dulu aja. Kita coba yang klasik misalkan, dan saya matikan layarnya. Always on display-nya apakah akan bertahan lebih dari 10 detik? Kita tungguin aja sebentar ya. Apakah mati sendiri atau tetap menyala terus? Kayaknya ini menyala terus deh. Kabar baik untuk di harga segini, kalau benar harganya 3 jutaan. Kalau butuh always on display yang beneran terus menyala, boleh pilih Realme 14T ini sepertinya ya. Oke. In-display fingerprint scanner-nya juga mantap, cepat, dan kita akan cek sedikit buat bloatware-nya ya. Soalnya Realme UI kadang bloatware-nya lumayan banyak. Tuh kan dia malah muncul keyboard lagi langsung settingan default-nya ya. Tapi yang saya suka dari Realme UI adalah kamu kalau mau uninstall, tinggal tap manage di situ dan select banyak, terus nanti pilih uninstall ya. Bisa bulk uninstall. Satu hal yang seingat saya belum dimiliki custom UI lain. Kita akan coba hitung bloatware-nya dan uninstall semuanya langsung. Ada Agoda, Aquablox, Blockblast 3, Booking.com, Bubblepop 5, Collectball 6, David Zombie 7, Facebook, Facebook 8, cuma saya nggak install ya, Finisi 9, Fruit Shooting 10, Fitbit punyanya Google ya sekarang ya, GNT Express 11, tapi nggak akan saya uninstall karena saya suka pakai, LinkedIn 12, Lazada 13, Netflix 14, Prime Video 15 tapi saya pakai, Space Cruise 16 ya, Shotmax TV 17, Shopee 18, saya nggak uninstall, Spotify 19, TikTok 20, Tilematch 21, Tomorrow 22, Word Connect 23, Boom Family 24, mantap. Tapi untungnya sudah nggak ada ini by default ya, nggak ada pinjol. Semua tadi aplikasi yang saya pilih sudah ter-uninstall dengan sangat cepat. Itu salah satu kelebihan Realme UI yang berbasis ColorOS ini. Dan kita segera cek menu kameranya sedikit ya sebelum kita tutup video ini. Ada lossless zoom 2 kali, in sensor zoom ya. Kemudian di sini ada filter. Filternya lumayan kepake biasanya sama saya. Kemudian ini retouch alias beautification, ada live photo juga. Di sini setting apakah bisa pilih watermark. Watermarknya lengkap, banyak. Tapi dia butuh WiFi. Ada banyak watermark yang bisa dipakai ya. Kemudian kita cek untuk mode lainnya ada night, street, video. Video bisa rekam hingga Full HD 60 fps. Kalau kamera depan sampai Full HD 30 fps, foto dengan kamera depan cukup wide dan bright, kelihatan hasilnya terang. Ada mode portrait juga, jangan lupa matikan beautification. Di mode foto biasa juga matikan beautification.
Lalu ada more, ada Pro, Pano, High Res, Movie, Slow Motion, Time Lapse, Dual View Video, Underwater, Text Scanner, dan Tilt Shift. Yes, sekarang ada mode underwater juga di smartphone Realme karena dia punya waterproof rating IP69 ya. Nanti kalau selesai, kamu tekan dan tahan 3 detik. Nanti ada mode buat mengeluarkan airnya seperti ini juga. Sip, mantap. Dan untuk Pro, bisa buat kamera belakang saja, buat foto saja, tidak bisa buat video, dan bisa pilih JPEG atau RAW ya. ISO-nya sendiri dari 100 sampai dengan 6400, shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 30 detik, udah cukup lah ya. Dan manual fokus juga bisa, serta white balance. Oke, sip. Ini dia smartphone Realme terbaru. Ada angka T-nya, mungkin versi lebih terjangkaunya ya dari Realme 14 series ini. Ya, ini Realme 14T 5G dengan Dimensity 6300 5G, layar 6,67 inci, AMOLED saja, 120 Hz dengan RAM 8 GB plus 10 GB Dynamic RAM, storage-nya 256 GB, kemudian baterainya 6000 mAh, fast charging 45 Watt, dan punya waterproof rating IP69. Mantap. Lanjut, ada kameranya di belakang 50 megapiksel, di depan 16 megapiksel, dan sudah pakai Android 15 ya, Realme UI 6.0. Itu jangan dilupakan, karena Realme UI yang merupakan turunan ColorOS ini salah satu custom UI Android yang menurut saya yang ternyaman ya, salah satu yang ternyaman. Sip, seperti ini penampakannya. Kalau harga silahkan dicek lagi, bener nggak? 3 jutaan tipis. Oke, izinkan saya pakai dulu sebelum bikin reviewnya. Ini hanya unboxing. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.